Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kembali lagi kita di ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa terlebih dahulu, oke? Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ayo kita berdoa, ikutin kata Bang Jo ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami ingin memulai ibadah sekolah minggu. Berkatilah sekolah minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita ingin memuji nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkat. Bukannya Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya. Mari kita bersukaria. Hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Karena wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata. Bukannya Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bukannya Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Nah adik-adik masih mau memuji Tuhan? Masih dong. Kita ganti pujian Yesus pokok dan kitalah rancangannya. Oke? Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah adik-adik saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita nyanyikan dulu satu buah lagu yaitu Yesus sayang padaku. Oke? Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini
Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita lihat video yang satu ini, oke? Cerita tentang Alkitab. Naomi dan Ruth pergi ke Bethlehem. Halo, ini adalah Ruth. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian meninggallah Elimelek. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Ruth. Orpa dan Ruth adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun hanya tinggal bersama 2 menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku. Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, Pergilah, pulanglah. Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Ruth tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu. Sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Naomi dan Ruth berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Sesampainya di kota Bethlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. Biarkan aku pergi ke ladang, supaya aku dapat memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Ruth pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan ternyata ladang tersebut dimiliki oleh seorang kaya yang bernama Boas. Siapakah itu Boas? Sekarang Ruth sedang memungut jelai di ladang milik Boas. Tiba-tiba Boas datang dan bertanya kepada para penyabit itu, Dari manakah perempuan ini? Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Begitu ia datang, dia terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan ia tidak mau berhenti. Setelah penyabit-penyabit itu berbicara kepada Boas, Boas pun menghampiri Ruth dan berkata kepadanya, Hai Ruth, kamu tidak usah memungut jelai di ladang orang lain. Dan janganlah engkau pergi dari sini. Jika kamu haus dan ingin minum, pergilah ke pekerja perempuanku untuk mendapatkan minum. Ruth sangat senang sekali karena boleh memungut jelai di ladang Boas.
dia berterima kasih kepada Boas. Dan Boas mengajak Rut makan roti bersama-sama dengan pekerjanya. Ayo, mari kita makan. Rut sangat kenyang dan rotinya pun sampai sisa banyak. Setelah itu, Boas menghampiri para penyabit-penyabitnya dan berkata kepada mereka, Di antara jelai-jelai tersebut, Rut boleh memungutnya. Dan jangan kamu ganggu dia. Tetapi, kamu malah harus sengaja menjatuhkan sedikit-sedikit untuk dia pungut. Maka Rut memungut jelai sampai sore. Setelah itu, dia membawa semua jelai dan roti yang sisa kepada Naomi. Naomi pun bahagia karena banyak sekali jelai yang dibawa. Dia pun bertanya kepada Rut, di manakah dia bekerja memungut jelai tersebut. Dan Rut pun menjawab, Aku bekerja memungut jelai di ladangnya Boas. mendengar nama Boas, Naomi pun bahagia karena Boas adalah kerabat dari Elimelek, yaitu suami dari Naomi yang telah meninggal. Boas pun berkata kepadaku untuk tetap memungut jelai di tempatnya, dan semua pekerjanya akan menjaga aku. Maka Rut pun menurut apa yang dikatakan oleh Naomi untuk tetap bekerja di ladang milik Boas. Dan selama itu pula dia mengerjakan dan tinggal bersama Naomi. Setelah beberapa waktu, Rut pun menikah dengan Boas. Dan mereka mempunyai anak yang diberi nama Obed. Nah, adik-adik, setelah kita menonton video barusan, nah di sini Bang Jo akan menjelaskan kembali apa yang sudah kita dengarkan dari cerita yang barusan kita tonton. Nah, di sini cerita tentang Rut dan Naomi. Nah, di sini berkat yang bisa kita dapat daripada cerita Rut dan Naomi itu adalah tentang kesetiaan. Nah, kesetiaan siapa? Yaitu kesetiaan daripada Rut kepada Naomi. Nah, dari cerita yang kita dengar di sini yaitu tentang Naomi yang kehilangan suaminya yang bernama Elimelek dan kedua anaknya yang bernama Kilion dan Mahlon. Nah, setelah tragedi yang menimpa Naomi atas kematian suaminya dan kedua anaknya, akhirnya Naomi ingin pulang ke negaranya Israel. Nah, di situ Rut ingin bersama-sama dengan Naomi, ingin juga pulang ke Israel. Nah, di sini Rut berkata kepada Naomi seperti di ayat yang Rut pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 berkata, "Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan bermalam bersama-sama denganmu. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Nah, di sini Rut berkata kepada Naomi seperti itu. Jadi kemana aja kamu pergi, aku akan ikut bersama-sama dengan kamu. Dan juga setelah Rut dan Naomi pergi ke Israel, kan mereka tidak punya pekerjaan. Nah, di sini Rut ingin bekerja sebagai pengambil jelai gitu. Jelai itu adalah gandum yang ada di ladang. Jadi mereka mencari makanan berupa gandum yang ada di ladangnya orang. Jadi Rut di sini bekerja sebagai mengambil jelai, yaitu untuk makanan mereka sehari-hari. Nah, setelah Rut mengambil gandum atau jelai, nah di situ Rut bertemu dengan Boas. Siapa itu Boas? Boas itu ternyata adalah masih saudara daripada Elimelek. Elimelek ini adalah suami daripada Naomi yang sudah meninggal. Jadi mereka bertemu dengan Boas. Nah, setelah itu Rut menjadi dekat kepada Boas. Dan setelah Rut semakin dekat kepada Boas dan akhirnya mereka menikah dan mereka keluarga ini hidup dengan bahagia. Seperti itu jadi kisah daripada Rut dan Naomi
dan juga penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka setelah mereka mengalami tragedi yang mengalami kedukaan, dan juga Tuhan gak semerta-merta meninggalkan mereka, tetapi Tuhan melalui kesetiaan daripada Ruth dan Naomi, Tuhan selalu menyertai dan juga mereka bisa hidup bahagia bersama-sama dengan keluarganya gitu ya. Jadi berkat yang bisa kita dapat daripada cerita ini yaitu tentang kesetiaan gitu. Jadi kita kalau setia sama Tuhan, kita mau taat sama Tuhan, pasti Tuhan akan selalu menyertai kita dan memberikan berkat kepada kita. Jadi seperti itu cerita yang bisa Bang Jun jelaskan. Semoga memberkati kita semua, oke? Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama, mendengarkan cerita sekolah minggu. Nah saatnya kita menutup ibadah sekolah minggu kita dengan doa. Nah adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah beribadah sekolah minggu. Berkatilah sekolah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.